Jawab lu, yang perlu dikasihani dari hidup gua apa? Gua cantik, kece, pinter, punya duit, punya skill. Kenapa? Apa perlu dikasihani dari hidup gua? Nggak jauh sih, bisa dulu. Kalau di motor, setengah. 6 menit lah. Aduh. Lu pinter apaan? Pinter menampar orang-orang kayak lu. Pinter menampar orang-orang kayak lu. Yang cuma pinternya komen doang di sini. Iya kan? Pinternya cuma apa namanya, kalian itu pinternya cuma ngasih hujatan dan ngasih cacian dan ngasih makian. Iya kan? Biasa anak-anak teos kurang makan babi kayaknya. Mereka kan punya dia sendiri ya, dia di depan apa cenderung ini mereka mulai nampak kekerasan. Mana ada gua berkata keras? Kalau gua keras, kalian menuduh gua apa? Hah? Daripada kalian mengklaim diri kalian kasih sayang, kasih apa lu? Kasih apa? Gimana kakak di kantor? Naitsal? Kan nampar, ya nampar mulut-mulut lu lah. Terus gue diem aja gitu. Emang gue ajaran lu tampar pipi kanan kasih pipi kiri? Gue masih punya otak, mau nggak? Orang pintar nggak perlu kerja biar kau bijak. Oh gitu. Ya kalau bijak nggak usah di sinilah. Pasir berlian, dari tadi lu ngemeng mulu di sini. Dari gue live, lu tuh kalau gue live selalu nongol, ngomong begini begitu. Ih, emang kamu bijak? Kamu tuh blow on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, dengan siapa? Saya salam hormat dari Sulawesi, Arya Dwi Pangga. Halo Pak Arya Dwi Pangga, Sulawesi mana Pak? Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Ya, ada yang mau disampaikan Pak? Saya mau bertanya saja, apa yang diomel-omelin ini sehingga ada banyak, saya lihat ini yang sepertinya iri hati sama mbaknya ini loh. Hah? Gimana Pak? Apa yang apa? Banyak yang saya lihat ini komentar-komentar yang iri sama mbaknya ini. Memang kenapa mbaknya ini? Oh, nggak apa-apa Pak, itu biasa. Saya biasa dihujat, dicaci. Saya biasa diberikan ajaran kasih, dipenuhi dengan ajaran kasih yang selalu dikasihi cacian makian oleh mereka. Mungkin mereka kurang makan babi Pak. Siapa? Nggak ngerti saya, nggak ngerti saya ini. Kenapa nggak? Kakak, Rifa, naik deh. Mbak Rifa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jilbabnya cantik. Terima kasih. Kirain orang yang cantik. Enggak. Orangnya manis. Aduh. Ya, silakan kepada Bunda Gembala untuk melakukan khotbah hari ini. Silakan. Waktu dan Penginjilan tempat. kok khotbah. Ya, penginjilan dong. Aduh, kok matanya bagus banget ya. Ya. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Hamba Allah. Kalau yang lain selamat sore anak-anak domba yang di bawah. Jangan sasri itu doang, hamba Allah. Kalau kita kan hamba Allah, mereka kan anak-anak domba, anak bunda. Anak bunda. Mana bunda, mana bunda? Ini bunda Rifa. Lanjut, Uni Rifa, silakan Uni Rifa akan melakukan tidak ada hujatan ya, tidak ada hujatan dan macam-macam, silakan aja. Lagi di mana ini? Oh iya, aku tahu. Oke. Lanjut. Ketawain apa sih? Ketawain apa? Kakak
saudaraku ada di Malaysia ini kan banyak ke saudaraku. Ada saudaraku di Malaysia. Orang Padang kan banyak di Malaysia ini, Kak. Jadi aku pergi-pergilah berkunjung-kunjung ya kan. Jadi kita ngobrol santai aja, ya. Nggak usah berantem aja. Oi. Dua ras terkuat yang paling barbar ya di sini ya. Iya, nggak usah. Aku nggak suka ngobrol biasa. Tempat kasarnya nggak boleh ngobrol biasa. Ngobrol luar biasa. Penginjilan Bunda Gembala kepada anak domba. Anak bunda, anak bunda. Ini bunda Rifa. Ya, jadi bagaimana menurut Bunda Gembala bagaimana? Kalau saya kan insya Allah ilmu saya tidak mumpuni seperti Bunda Gembala gitu. Dalam hal lain saya mungkin bisa gitu ya, apalagi menampol-nampol tamparan secara sarkas kepada orang. Tapi Gitu. Ini masuk kemarin gitu. Bahasa Malaysia ke? Pukul berapa sana? Tak, di Malaysia ini ada perkumpulan orang Padang. Jadi khusus orang Padang aja kumpul, namanya tuh perkumpulan pendakwah Matra Barat. Nah, banyak di sini orang Padang, orang berusaha di sini banyak banget. Ternyata aku banyak saudara di sini Malaysia, banyak banget. Tabarakallah. Awak nak kemana pula? Oh gila. Belilah nanti kue apa pun apa benda dah. Ya jadi begitu ya teman-teman di bawah ya. Sebenarnya kenapa sih ada room-room seperti ini sih? Kenapa sih gunanya room-room seperti ini? Room-room seperti ini tuh manfaatnya banyak. Pertama, kita itu sebenarnya umat Islam itu tidak anti kepada Kristen, tidak sebenarnya. Salah kaprah kalau rugi kalau kita tuh anti Kristen, tapi sebenarnya kita anti dengan penipuan dan dusta yang disebarkan dan dihembus-hembuskan setiap hari di room-room Islam atau di room-room publik. Maka saya pribadi itu mengajak kalian berpikir, merenung dan jujur dimanapun kalian berada, supaya kalian itu betul-betul berada di kebenaran sejati gitu loh. Jangan ngomong agama saya menjamin surga. Oh ya? Kalau gitu kalau jadi Kristen pasti masuk surga. Enggak juga, harus berbuat baik. Hantu belau itu namanya bohong, ya. Nah, kalau kami nggak ada, di Islam tuh nggak ada kayak gitu. Islam itu iya katakan iya, tidak katakan tidak. Rifa, berani kau menjamin dirimu masuk surga? Enggak lah. Karena yang menjamin ku masuk surga hanya Allah. Jadi sini teman-teman Kristen, saya, Kak Sarah, Asran, dan teman-teman lainnya sebagai apologet itu kami bukan mengajak kalian untuk menghina agama kalian dan menghina agama kami, tidak. Kami nggak sanggup berantem dengan kalian. Tuhan kalian 3, Tuhan kami 1. Nanti kami dikeroyok. Sama mati saya Ini kalau ada oten-oten di bawah yang kalang kabut, naik aja lah, ngobrol baik-baik. Nah, nengok kalian dua wanita cantik calon bidadari ini, ha? Insya Allah bidadari surga. Dan satu berondong ganteng ya kan. Iya. Nah, nengok kalian di dunia aja kami udah cantiknya kayak gini coba. Alhamdulillah. Kami di dunia aja cantiknya udah kayak gini, apalagi kalau di surga. Nah, kebayang kalian kalau si Rasmi masuk surga gimana? Hah? Di surga kalian kayak Rasmi lah, kayak Lina Wijaya, Mikana. Di surga kami tengok kami berdua. Ini nih, tengok nih. Di surga kalian. Wanita muslim memiliki cahaya tersendiri yang berbeda dari wanita-wanita lain. Saya tidak boleh menyebut wanita umat lain, berbeda dengan wanita-wanita lain. Wanita muslimah memiliki cahaya luar biasa dari cahaya nur surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada tulisan di bawah nih dari Zwin SWT, dia menghujat Allah ini ya. Ini bidadari surga satu lagi nih, ini kan? Bidadari surga satu lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Maci nih ya. Alhamdulillah sehat. Nih ya kita jawab nih ya. Nih di bawah nih ada begini nih. Siapa namanya si Zwini nih. Bidadari surga berpayudara montok. Yang namanya bidadari ya montok lah. Kau pikir tepos? Orang surga kau. Tidak ada bidadari digantung. Tidak ada bidadari digantung. Tidak ada istilahnya yang namanya bidadari itu tepos. Nanti pakai silikon dia. Yang namanya bidadari itu tentulah proporsional dan perfectly kayak kita-kita ini, tubuh-tubuh model.
Mana ada perempuan tubuh-tubuh model tepos kayak di surga kalian? Kelamin udah hilang. Makcik mau nggak masuk surganya orang Kristen? Oh, enggak lah. Ada. Apa nanti hilang kelaminnya? Saya baru kenal ini Ibu Sarah. Sarah, masya Allah, tabarakallah. Saya pikir tadi gimana ya? Saya ngamati dulu, ngamati. Karena pakai filter, Pak, dengar. Suruh perhatian untuk semua pengguna TikTok. Semua kita perempuan ini cantik, apalagi Nggak, pakai aslinya filter. emang Kak Zara emang cantik nggak? Aku udah pernah Betul tidur nggak? sama Kak Betul Zara. nggak Uni Rifa? Betul nggak Uni Nggak, Rifa? aslinya Kak Zara tuh memang cantik. Aku udah pernah tidur sama tidak, dia. saya Tahu tidak lihat bukan? filternya. Saya tidak lihat filternya. Saya lihat perjuangannya. Saya lihat apa aja semuanya. Gitu. Ya memang aslinya cantik, memang diakui. Kan orang yang mengatakan seseorang cantik itu kalau laki-laki itu Agatha, biasanya naikkan Agatha dipenuhi itu, dengan tetap. birahi. Siapa yang Kalau diundang? perempuan mengatakan perempuan cantik itu biasanya jujur. Oh, saya terus terang saya bilang, Kak Sarah ini memang cantik, saya manis. Nah, Kak Sarah nggak manis. Makanya lebih membosankan Kak Sarah daripada saya. Mantep. Ketawa dulu. Kalau saya ketawanya, Oten, hancur kamu. Ini Oten, Kak. Aku pengen sarapan Oten. Ada Rifa semua kabur tadi yang menghujat-hujat gue itu. Padahal belum ngomong apa-apa dia. Ada Rifa di sini aja kabur dia semua. Gimana tuh ceritanya? Iya. Mbak Uni Rifa itu nanti algojonya surga itu nantinya. Sudah surga. Mana ada algojo di surga? Apa emang emang surganya Oten? Ada surga tukang cukai. Algojonya bidadari nanti. Jadi kalau ada Oten yang mau masuk jadi dia jahat ya Pak. Rifa itu TBC ya. Gini ya, nggak ada ciri-ciri orang TBC montok kayak aku nih sekarang. Hah? Nggak ada ceritanya orang TBC bodinya body model kayak gini. Hah? TBC kayak gini. RK TBC tuh kurus krempeng. Mana ada orang TBC badannya makin lama makin Halo, montok enggak apa-apa. TBC kayak itu gini. artinya temanku benar-benar. Bentar dulu Bang Arya mute dulu Bang Arya. Bang Arya mute dulu, aku mau balas Oten dulu. Ya, tidak ada ceritanya kalau TBC itu montok kayak aku nih, nggak ada. Siapa ada orang TBC montok? Dadanya kalian, aku pula TBC. Aku aja dengar ya. Kami umat Islam ini bersih. Kami umat Islam ini menjaga kesucian dan kemanisan kami. Wangi. Kalian babi. Makan hari-hari babi. Beda kelas coy. Celana dalam nggak ganti-ganti kalian. Kami 5 kali sehari. Wasekjen gimana ya? Kunci ruangan wasekjen. Bau perengus nih ya. Bau perengus ya. Bukan bu lagi bu amis. Bu Oke, bau amis. kambing. Bau kambing, Iya. bau perengus. Bunya. Astagfirullahaladzim. Makanya kalian tuh gini ya, aku tuh rela dihina sama Oten asal yang menghina aku tuh cantik. Muka kebiawa, hidung kotak, muka petak mau menghina kami umat Islam. Tanpa filter pun aku manis toh kalian. Tanya sama kakaknya, manis gak aku kak? Manis banget, Ah. manis banget. Kalian ini. Manis. Nak diabetesnya. Naik kau Gultom. Naik Bang Gultom naik ke atas. Bang Gultom tadi kan menghujat, naiklah ke atas. Inilah. Kau pesek. Aku pesek. Kau nengok hidungku Takut ini. dia, Bang. Aku kau bilang Takut dia, pesek. Bang. Kau Takut bilang aku dia. pesek. Kau tuh kayak kucing Anggora. Aku pesek. Nggak tengok kau muka kayak siren sungkur ini. Hah? Cantiknya, masya Allah. Yang pesek tuh gue. Kalau Rifa mancung. Itu mancung gue pesek. Lubang hidungku aja agak gede sedikit. Nggak Ini apa-apa. gua manis tapi hati kotor. Maaf aku bukan Kristen ya Pak, hatinya gak kotor. Maaf ya Pak, nggak mungkin hati aku kotor. Soalnya aku Islam Pak. Aku Islam Pak. Di dalam agama kami Pak, innama a'malu binniat Pak. Segala sesuatu perbuatan itu tergantung niat Pak. Dosa Pak kalau kami hatinya kotor. Bapak tuh hatinya kotor. Soalnya kelihatan tuh menghakimi orang lain tanpa kenal. Emang Bapak kenal saya? Enggak kan? Gitu.
Kalau kita Kapan? kan kalau di Muslim pertama ada kita berwudu. Kalau habis berwudu itu bersuci. Sebelum berwudu kita pun dari kotor-kotor mandi dulu. Habis mandi baru bersuci, istinja apa segala macam disiapkan semua. Jadi makanya bersihnya luar biasa. Double. Ini bandit Membersihkan jalanan diri. ya. Nanti disetubuhi di surga dan neraka. Iyalah, kami yang menyetubuhi suami kami. Kau, Tuhan kau yang menyetubuhi kau. Siapkan duburmu ya. Kau siapkan duburmu dek ya. Karena kalian nanti dikawinin sama Tuhan kalian. Bang Arya kalau ketawa di mute aja. Di mute aja. Dengar kebahagiaanku, Mbak. Naikkan Kak Sarah, naikkan asal moderator nggak dek? Naikkan Oten dek. Kalau ada. Mana Oten? Nggak ada. Jadi karena serem moderator lah kak. Asram bentar ya, isi bensin bentar ya. Kita lihat mau dekor ruangan. Bentar. Jadi teman-teman ya, dengarkan baik-baik. Kalau kalian misalkannya mau bertanya, silakan. Wah, Pak Jerry nih, Pak Jerry. Kevin, nanti aku yang menyetubuhi kau. Nggak mau aku, kulit kau busuk. aku ya, kalau ada monyet, misalkannya dunia ini udah hilang, udah hancur, diserang Iran sama Rusia sama Israel ya kan, udah perang semua, udah mati laki-lakinya kan, tinggal satu laki-laki Kristen bernama Kevin ya kan, terus tinggal monyet satu, aku lebih baik nikah sama monyet. Ya aku jujur aja aku bilang ya, ada dua makhluk yang tinggal nanti, ada tiga, aku satu, monyet satu, si Kevin satu sebagai Oten ya kan. Terus harus ada pernikahan, misalkannya. Aku jujur aku bilang nggak mau aku sama si Kevin lebih baik aku menikahi monyet daripada sama kau. Serius? Masih sama monyet. Serius? Gitu ya. Sorry ya Kevin ya, kita beda kelas ya. Aku Islam, ya. Kau Kristen. Maaf ya, aku bukan apa-apa, jujur aja aku bilang, aku dalam otakku itu yang terbayang aku tuh teman-teman Kristen itu ndak pernah bersuci gitu loh. Mohon maaf ya, kami umat Islam ini diajarkan bersuci, ya, gitu. Setelah dalamnya busuk. Ya kami ndak bisa gitu loh. Itu Pak, ya. kalau kencing tidak Ibu bisa Rita. tidak ketemu air, tidak ketemu air, harus ketemu air, harus cebok, tidak bisa tidak, walaupun saya laki-laki. Itu ya. Naik aja Kevin. Udah aku jambak sini dek. Naik sini Dinda, naik sini Dinda. Dinda jangan marah-marah. Nanti Dinda cepat tua bangka. Bunda Gembala semakin bahagia, tapi Dinda hidup susah di dunia, mati masuk neraka. Mbak ini Ya, Oten itu masuk surga, tapi surganya di neraka. tahap-tahap aja lah kata Bang Aryan. Silakan naik ke sini ya. Yang mau bertanya aja, ya. Yang mau bertanya tanya aja. Saya di sini tuh udah ngajak kalian berantem. Saya nggak berani berantem sama orang Kristen. Kalau saya menang, nggak enak saya sama Tuhan kalian. Udah 3 masih kalah sama saya kan nggak mungkin. Kalau saya kalah, saya nggak merasa nggak adil. Kalian berempat, Tuhan 3, kalian 1. Aku cuma sendiri. Nggak fair. Jadi jangan sampai kita ini ini memang otaknya emang kelamin aja. Tengoklah di batu sange katanya emang otak kok memang selangkangan aja. Iran tengoklah 2 Kristen coba yang satu sange yang satu pingin katanya. Memang otak mereka tuh memang mesum kak. Kenapa mereka bisa mesum gitu? Karena ketika mereka dekat dengan perempuan-perempuan Kristen bau selengkinya. Karena mereka nggak diajarkan cebok. Mulut atas bau babi, mulut bawah bau amis. Karena nggak diajarkan cebok. Jadi mereka itu ketika melihat perempuan-perempuan Islam yang bersuci, birahi. Apa kalau lihat Bunda Gembala nih yang semakin lama semakin berseri, Mantap. birahi. Cantik. Memang begitu mereka ini. Rifa mulutnya bercabang kayak ular budak. Nggak ada mulutku bercabang. Nggak ada. Buta Biasa dia, aja. buta dia.
Kau lidah kau bercabang. Mata dia juling kali, mata dia juling. Naik aja ke sini. Naik ke sini ngobrol baik-baik. Nggak usah kalian marah-marah. Percuma. Kalian jedotkan kepala kalian ke dinding. Kalian pikir apa yang ku sampaikan itu tertolak sebagai kebenaran. Tidak sayang. Tetap itu. Yang kebenaran itu walaupun diselundupi, walaupun ditutup-tutupi, tetap akan bisa menemukan jalan untuk menunjukkan kebenaran itu sendiri. Nggak bisa. Kebenaran itu tetaplah kebenaran gitu loh. Mbak Rifa itu Apapun. si Kevin kirimin kamu love. Dikirimin kamu love. Opo sih? Gitu ya. Rifa, Oten ikut Yesus, Yesus masuk surga, Oten masuk surga bersama Yesus. Kau pula yang dibawa Yesus, mamanya aja nggak dibawa ke surga. Heh, jangan lagi kali, kau siapanya Yesus? Bang Arya, di mute dulu bang. Di mute bentar bang, Bang Arya di mute dulu ya. Jangankan kau, mamanya Yesus saja tidak dibawa oleh Yesus, terus kau berharap kau dibawa. Saudara tiri Yesus ditinggal, Yakobus ditinggal. Bapak tirinya Yusuf ditinggal, ada dibawa ke surga? Nggak ada sayang. Kau pula mau dibawanya, kau siapa? Siapa kau? Ludahin nanti. Jangan sampai Kevin naik kau, Kevin naik. Kevin naik. Cerita tentang cinta sama Bunda Rifa. Naik. Itu dikirimin love Bunda Rifa. Naik. Jambak. Kalian ini mengaku-ngaku pula dibawa Yesus ke surga. Hantu belau. Siapa kau? Pede kali kau. Orang yang akan dibawa Yesus ke surga itu aku. Karena akulah bidadarinya. Kalian. Kau pula dibawa Yesus. Pemakan babi. Manalah Yesus bukan nggak makan babi. Yesus menyembah satu Tuhan. Kalian ngaku satu Tuhan, tiga ngaku satu. Oh kak. Kai. Kayak Oten, Mbak. Kai. Kak Sarah nggak itu nih ya, nggak monitor ya? Nggak dengar dia. Sibuk dia sendiri. Kak. Oh kak Sarah. Iya, kenapa? Kenapa Jadi Arya? Asran bukan dia. Dan saya Jadi kan, Aslan. jadi kan Asran moderator biar bisa nyapa Asran naikin turunin tamu. Nasib mamanya Yesus masih jadi misteri. Iya. Nggak ada yang tahu sampai detik ini di mana ibundanya Yesus itu loh. Apakah dia sudah diselamatkan atau dia berada di neraka atau nggak ada yang tahu. Jangan kalian merasa pula kalian yang dibawa. Jangan. Kenapa? Itu namanya cinta bertepuk sebelah paha. Ya, kalau sebelah dada masih mending. Ini cinta bertepuk sebelah paha. Ada kriteria orang yang akan dibawa oleh Yesus ke surga. Kata Yesus adalah orang yang mengikuti perintah Allah Bapa. Kalian mana mengikuti perintah Tuhannya Yesus? Yesus ngomong aja kalian nggak percaya. Yesus bilang kehidupan kekal mengenal satu-satunya Tuhan. Kalian bilang apa? Kalian bilang apa? Jawa Timur. Tuhannya 3 ngaku 1. Kehidupan kali itu di bawah udah ada Jawa Barat. Sebelah Bengkulu. Halo Viva. Halo Viva. Halo. Apapun dulu. Halo. Viva bisa didengar? Kita sering ngobrol sama Pak Satpam bisa dijelasin. Kurang ngobrol itu. Bisa didengar Viva? Tapi kalau saya ngomong dia mau. Iya, kalau gue ngomong nggak mau. Ya udah, bagus lah. Kalau dia sih seneng gitu. Turunin aja maaf ya. Tak apa-apa pun dia naik ngobrol sama orang lain. Menghayal teman-teman Kristennya, jangan menghayal. Makan babi kok berani-beraninya mengklaim masuk surga.
Nah, bola. Ya betul betul Bang siapa nih ya? Mahrul nih ya. Mahrul nih ya, benar. Dia mimpi mau masuk surga. Betul itu. Saya baca-bacakan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak kabar Uni sehat alhamdulillah. Nggak ada OT-nya mau naik. Oke, kita kajian sedikit ya. Ini saya mau ngasih tahu sedikit nih ya. Kalau kalian tahu ya, kalau kalian paham, mengerti, tahu sebenarnya tuh Yesus itu agamanya Islam. Jadi sebenarnya teman-teman kita Kristen itu ngejek-ngejek kita Islam nih, mereka tuh harusnya malu gitu loh. Karena Tuhannya sendiri orang Islam gitu. Yesus itu orang yang sangat Islami sekali. Bajunya aja gamis, ada dia pakai jas nggak ada sayang. Ya, pakai gamis dia. Abang-abang Arab dia itu, kalau kalian tengok jenggotan, ya kemana-mana pakai gamis syar'i dia, kayak si Asan kalau lagi sholat Jumat tuh, nggak ada dia tuh pakai baju ala jas tuh nggak ada. Nah itu satu. Mati dia di 3 hari dia baru bangkit. Sebelum bangkit kata kalian kan bangkit ya. Itu dia dikapani loh, nggak ada dia pakai peti. Islami banget dia. Dan dia pun tidak meminum alkohol dan tidak memakan babi. Islami sekali. Kalau kalian jujur kepada diri sendiri, masalahnya kalian ini Kak Sarah, Asan ambil alih dulu dek. Uni ada keperluan sedikit dek. Aku parkun dulu kak ya. Oke Rifa, thank you. Hati-hati, Femanila ya Neng. Femanila dek. Assalamualaikum. Salam buat Assalamualaikum semua di sini, ya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam. Kalimatnya udah yang kayak Salam kenal Mbak Sarah. Salam kenal. Iya maksud gue. Enggak kan. Mbak Sarah salam kenal. Bangunan gitu banget cuma buat Rismawati ini orang-orang salah satu orang-orangnya apa? Yang iri, dengki, khianat ini orang ini ya. Nih. Insyaallah Allahumma shalli alaihi. Itulah kami bersaudara. Kak dengar lo kakak ngomong apa, Kak nge-mute. Iya gimana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arya Dwi Pangga, ada yang mau disampaikan lagi Mas? Mau parking di sini Mas? Suara Zoom online. Ya harus kayak begitu. Tadi tau nggak? Tadi ada anak-anak Teos yang memberikan bahasa kasihnya kepada gua. Sarah begini, Sarah begitu, Sarah begini. Pokoknya yang dengan bahasa kasih. Bilang meaning bahasa kasih sarkas gitu. Ya udahlah mau gimana lagi gue iya nggak apa-apa karena mereka kan biasa makan babi, kalau kita kan enggak ya kan. Iya so malah bawa partai, justru partai itu senang punya orang kayak gue, tau nggak lo? Dan panas dulu udah dari tadi soalnya baru datang kita. Jadi gini Mbak, Oke. Gimana nih kalau nggak ada, maaf Cina, iya saya Cina. Konsentrasi dulu lah, aku mau ngomong. Asran, oke Asran silakan Asran bicara. Bukan Asran. Arya Dewi Bukan Pangga. Bukan Asran yang mau ngomong. Bang Arya. Siapa? Asran diem. Siapa yang mau Asran ngomong? diem. Bang Arya. Asran diem dari tadi kakak. Oke Bang Arya mau ngomong apa Bang Arya silakan. Tes. Jadi gini, yang pertama kalau Oten itu katanya Tuhannya manusia, berarti dia bisa makan, lapar, dan bersekolah, dan belajar, dan lain sebagainya lah. Tuh, kalaupun kita mau pertuhankan manusia, Udah, aku pengennya kita udah sama-sama tahu konsep ketuhanan. Mereka menghujat apa, itu akan kembali kepada mereka hujatannya. Kita tetap berpegang kepada Al-An'am 108
Kemudian apa itu Asran yang kalau bukan karena masa signal ya? Kalaupun kita harus berdebatlah dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, dengan hikmah gitu. Makanya tadi kalau saya di depan tadi di awal saya agak keras karena memang harus seperti itu. Karena personal saya yang di-attack gitu loh. Personal saya ini ya saya balas lagi. Walaupun mereka menghujatnya Islam, tapi saya balas kepada mereka personalnya mereka. Seperti itu. Ya, jadi saya tidak ada toleransi untuk orang-orang yang mulutnya kotor, jahat gitu, apalagi mengklaim mereka mengikuti ajaran kasih. Kasih apa? Bohong semua itu. Udah sih kita udah pada ini belum sih? Asran. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kubus hitam tidak bisa apa-apa lah. Memang itu kan kubus hitam apa sih yang kamu maksud? Ka'bah. Ka'bah itu arah kiblat. Kamu sebelum bicara pahami dulu. Kamu ngerti dulu konteksnya. Kamu pinter dulu supaya kamu tidak malu-maluin di sini. Apa? sebetulnya asal masuk sedikit boleh nggak? Kak, asal masuk sedikit boleh nggak? Boleh. Asal masuk sedikit boleh ya? Sebetulnya gini. Misalkan ya, yang pertama sikap kakak tadi sangat baik ketika orang-orang itu menghina orang lain, menghina bukan orang lain ya, maksudnya menghina agama lain, sesembah orang lain, itu kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita di sini bukan dalam ajang menghina ataupun merendahkan agama orang lain. Karena apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Azza wa Jalla itu mengatakan seperti yang dikatakan sama Kak Sarah tadi dalam Al-Qur'an surah An-Na'am. Ayat ke-108 kalau nggak salah Kak. Ya kan? Apa kata Allah? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kan gitu. Apa kata Allah? Janganlah kamu itu memaki sesembahan orang lain selain daripada Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Kalau kita ini memaki agamanya mereka, memaki Tuhan mereka, maka nanti kita gimana gimana kita menyalahkan mereka kalau misalkan mereka memaki Tuhannya kita? Karena kan dikatakan bahwasanya al-jazaa'u min jinsil amal. Tiap balasan itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kalau hari ini Tuhan kita mencaci Tuhannya mereka, jadi jangan salahkan mereka kalau misalkan mereka itu mencaci Tuhan kita. Nah, itu berkat apa? Berkat buah daripada perbuatan kita. Al-jazaa'u min jinsil amal, ikhwan fillah. Segala balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita menghujat, kita akan dihujat. Kita menghujat Tuhan orang lain, dia konsekuensinya Tuhan kita yang akan dihujat balik tanpa dasar ilmu oleh orang lain. Nah, sebetulnya tugas kita di sini membantah terhadap narasi-narasi yang tidak baik tentang agama kita. Kita di sini jadi orang apa? Jadi benteng, ya, penahan daripada apa? Hujatan-hujatan itu kita lawan, kita buktikan secara data yang eksplisif dan juga secara hal yang logik seperti itu. Fil Quran wal hadis, dengan Al-Quran dan hadis, dan dengan bukti-bukti yang empirik, kan seperti itu. Jadi kita jangan kayak jangan terlalu terkesan kayak memancing permusuhan seperti itu. Sebetulnya kita ada di sini untuk membantah fitnahan mereka terhadap kita, bukan memfitnah mereka dengan ketiadailmuannya kita gitu maknanya. Paham? Mohon maaf sekali lagi. Ya, betul Asran. Jadi kadang-kadang aku itu ya menghindari banget gitu, menghindari banget, dan bahkan insya Allah aku tidak membalas cacian mereka dengan mencaci sesembahan mereka, dengan menghina, mengolok-olok gitu sesembahan mereka, enggak. Karena walaupun yang disalib itu bukan Nabi Isa gitu ya, kan Yesus gitu, tapi kan mereka memahaminya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa gitu loh. Nah, menurut Islam itu kan kita rukun Islam, menurut rukun iman kita tidak akan beriman gitu kalau kita, maksudnya rukun iman kita nih dipertanyakan kalau kita tidak beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan kami mengimani bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib, ya seperti itu. Dan insya Allah saya pribadi ya khususnya, dan kepada teman-teman semua, insya Allah kita sudah mulai ya tidak ya
menghujat, menghina sesembahan kalian, itu hak-haknya kalian lah. Tapi kalau kalian mulai mencaci Islam, mengatakan hal-hal yang jelek, yang tidak baik tentang Rasulullah, nah kita angkat bicara dong. Tapi tentunya dengan cara yang baik gitu. Tidak membalas cacian kalian dengan cacian lagi. Itu satu bukan gaya saya. Gitu. Ya kan Asran? Saya pribadi tidak bisa berkata Iya kotor dong. seperti mulut kalian pemakan babi. Kita nggak bisa berkata kotor seperti itu. Kenapa kalian marah kalau dikatakan pemakan babi? Kenyataannya kalian makan babi. Kenapa kalian marah? Heran gua. Kita kan ya bener gak sih, heran gak sih? Saya kan cuma mengatakan bahwa kalian memang pemakan babi. Memang iya kan, kalian makan babi nggak? Terus kenapa marah? Kan lucu. Iya, kalian yang mengatakan, makanya saya bilang saya tidak bisa mengatakan hal-hal seperti perkataan kalian, seperti kalimat yang keluar dari mulut kalian gitu loh. Saya nggak bisa, insya Allah saya nggak bisa ngomong kayak begitu ya. Tapi kalau saya berkata bahwa ya maklum lah karena saya tidak makan babi gitu. Kenapa kalian harus marah? Kalian kan cuma makan, bener kan? Al-Quran jelas Isa disalib. Asran tuh Al-Quran jelas Isa disalib. Wa maqataluhu wa masolabuhu, jelas salib dari mana lu? Gimana sih? Itulah kalau misalkan ya makanya kalau misalkan orang-orang yang tidak paham tentang Al-Quran dan orang-orang yang tidak pernah mengkaji Al-Quran ya nggak bakal tahu hal itu kan gitu ya kan, mereka nggak tahu, mereka nggak belajar, makanya kita nggak bisa mempermasalahkan itu. Belum merah kan? Iya belum. Baterainya masih merah. Tadi gue iya gitu Asran. Nah gini kan, coba nih, inilah perkataan-perkataan dari pemakan babi, wanita separuh akal. Seperti itu. Jadi kalau love language-nya tuh bahasa kasihnya kayak gini, Neng. Tahu nggak? Jadi ada anakku di sini kaget dia. Tapi nggak apa-apa, aku sih tidak masalah. Asran, ini siapa nih? Ada Denny. Halo Denny, selamat sore. Halo. Halo. Coba aku keluar bentar ya, Kak. Mau kemana? Biar ada mata ada yang mulai. Oke. Cie. Halo, selamat sore. Leni Marlina. Sudah, kalau tidak menyahut saya turunkan. JPS Kreatif Sarah, yes. Jo siapa ya? Kita sujud itu menyembah Allah, arahnya kiblat, arah sujudnya kiblat. Cendol Kalibata. Ya Allah, cendol. Hai. Kamu levelnya kok udah tinggi banget. GPS Kreatif. Dia Cendol Kalibata. Gue lagi di kantor ini. Ini Jo ini ya, Kristen tapi dia baik banget, bener dan sangat toleran gitu. Jo tuh lihat tuh Jo. Lihat tuh Jo, bahasa teman-teman kamu Jo.
Cendol Kalibata. Hahaha. Ini dia nih masuk. Kenapa kak? Nah ini dia nih. Biarlah si Jo ini yang naik. Jo ini Kristen tapi baik hati dia. Halo, Jo. Selamat sore. Pasar, sombong kali. Itu tuh teman-teman kamu tuh. Coba baca tuh komennya. Kenapa? Itu temenmu itu pemakan babi. Kamu nggak makan babi kan? Makan sapi ya, Bu. Ya udah itu. Apa kabar Jo? Sehat? Baik. Di mana kantor sekarang, Sar? Ada deh, mau tau aja. Kali Bu ini. Deket di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Mana nih? Gimana Jo? Itu aja lah. Kamu kok levelnya tinggi banget sih, level 32? Ya, itu kan berkat Sarah. Ih, Pastur Sarah kali. Tuh Jo, lihat Jo, gila bener. Tuh lihat tuh bahasanya, ih luar biasa ya. Emang begitu Jo? Kamu nggak kayak gitu sih? Mudah-mudahan kamu di belakang aku juga nggak begitu ya Jo. Mudah-mudahan. Insya Allah nggak sih, kayaknya anak baik. Nggak tahu. Udah. Gimana? Udah datang? Dia kalau lihat teman kau. Nggak apa-apa. Apakah Jo merasa terhina? Emang aku pernah menghina agama kamu Jo? Enggak. Enggak. Emang aku maksa-maksa kamu? Kamu Jo, kalau enggak nanti gue ada. Boleh di ruang sekjen. Kita ditunggu di ruang sekjen. Oke. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sorry, udah ditunggu rapat. Jo, sampai ketemu Aslan. Siap, Sar berkabar ya, Sar. Berkabar ya. Dadah. Dadah. Yuk, dah. Bye.